barang hasil industri dengan ramah lingkungan. Ini penting, makanya ya sekarang itu banyak ya plastik-plastik yang bisa terurai dengan sendirinya. Kalau zaman dulu kan itu plastik-plastik walaupun berat berpuluh-puluh tahun tidak akan terurai. Sekarang ada inovasi baru yang ramah lingkungan, sehingga kalau sudah tidak lama dipakai itu akan melebur gitu ya. Plastiknya itu akan melebur. Ini adalah satu bukti produk yang ramah lingkungan. Dan yang kelima atau yang terakhir ini melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang hak ya atau hak pengusahaan hutan atau HPH agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Merupakan ya cara-cara terkait pelestarian lingkungan hidup yang perlu diketahui ya. Nanti kalau kalian jadi orang atasan kan penting ya, penting untuk memperhatikan terkait isu-isu kesehatan masyarakat di Indonesia. Oke, mungkin Bapak pengen satu lagi ya. Dan nanti pengen ada satu lagi yang presentasi. Bapak pilih dulu ya. Pilih yang baik, bagus. Tadi lingkungan kesehatan sudah ya. Nanti untuk materi Mbak Rahel bisa di-share ke teman-teman. Iya, Pak. Ya, bisa ke teman-teman. Nanti untuk bacaan teman-teman. Kemudian ini apa lagi ya? Nah, 4 oke ya, ini sudah oke. Konsep sehat sakit coba ya. Konsep sehat sakit Bapak pengen lihat dari konsep sehat sakit. Ya, dibiasakan ketika mengirimkan tugas, dikasih tugas kalian judulnya apa, terus nama kalian. Tugas apa gitu. Jadi langsung kebaca kalau ini. Iya. Ini Mbak Najla. Nah, saya pilih dulu. Ya, untuk konsep sehat sakit, Bapak pilih Mbaknya Najla, coba. Iya, Pak. Konsep sehat sakit. Pak, maaf bisa minta itu, Pak. Minta tolong. Iya. Minta tolong dibukain lewat punya Bapak. Oh, gitu. Boleh. Buka online. Ini harus dibuka dulu ya. Nah, buka. Ini close.
Jelas. Oke, coba Mbak Najla. Boleh, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Najla Naila Rizky. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang konsep sehat sakit. Ya. Slide selanjutnya, Pak. Nah, di sini ada definisi sehat. Ini bisa dilihat, sehat itu ada berupa sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, dan sehat spiritual. Nah, sehat fisik, sini fisik itu tidak merasa sakit, semua organ tubuh normal dan berfungsi dengan baik. Sehat mental seperti yang tadi dijelaskan juga oleh Pak Farid, meliputi bersyukur, menerima kritik dan saran, dapat mengontrol diri. Lalu sehat sosial ini terlihat dari kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, mampu berinteraksi dengan orang lain atau kelompok lain tanpa membedakan ras, suku, agama, kepercayaan, dan lain-lain. Lalu ada sehat spiritual. Sehat spiritual ini tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian, atau penyembahan terhadap pencinta alam dan seisinya. Mungkin singkatnya aja lah, kayak bisa dilihat dari dia rajin beribadah gitu. Lanjutnya, Pak. Sudah? Yang selanjutnya adalah penyakit. Secara medis, penyakit atau disease adalah gangguan dalam fungsi tubuh yang terjadi ketika keseimbangan dalam tubuh tidak dapat dipertahankan. Keadaan sakit terjadi pada seseorang tidak lagi berada dalam kondisi sehat yang normal. Ini contoh penderita penyakit asma. Ini penderita penyakit asma itu tidak dalam keadaan sakit jika penyakitnya itu tidak kambuh ya. Biasanya asma itu juga kan disebabkan dengan faktor-faktor lingkungan yang tidak sehat. Jika dia hidup di lingkungan yang udaranya bersih, itu dia tidak akan dalam kondisi sakit. Selanjutnya, Pak. Nah, faktor penyebab penyakit. Ada 3 komponen penyebab penyakit. Yang pertama ada host, manusia. Yang kedua ada agen, penyebab penyakit. Yang ketiga ada environment, lingkungan. Yang host, manusia itu meliputi umur, jenis kelamin, bentuk anatomi tubuh, fungsi fisiologi, keadaan imunitas, kebiasaan hidup, dan kehidupan sosial. Jadi umur, jenis kelamin, bentuk anatomi tubuh, fungsi fisiologi, dan lain-lain itu dapat menjadi faktor penyebab penyakit. Yang kedua, agen atau penyebab penyakit. Di sini menurut Bustan 2006, agen diklasifikasikan menjadi 5 kelompok. Yang pertama ada agen biologis, seperti penyebab penyakit virus, jamur, dan lain-lainnya. Yang kedua ada agen nutrisi. Agen nutrisi ini seperti protein, vitamin. Jika tubuh manusia kekurangan protein, vitamin, itu juga dapat menimbulkan penyakit. Yang ketiga ada agen fisik.
Kajian fisik ini contohnya seperti terkena radiasi. Seseorang bisa terkena penyakit apabila dia terkena radiasi. Nomor 4 ada agen kimiawi. Ini dari seperti bahan-bahan kimia. Yang kelima, agen mekanis. Agen mekanis ini mungkin faktor internal ya, seperti terjadinya benturan atau gesekan pada tubuh manusia yang dapat menyebabkan penyakit. Yang terakhir ada faktor environment atau lingkungan. Ini tadi juga udah dijelaskan ya sama Mbak Rahel tentang lingkungan juga. Ini lingkungan yang tidak sehat tuh menyebabkan penyakit ya, tadi seperti asma dan lain-lain. Selanjutnya, Pak. Nah, untuk yang daur penyakit ini sebenarnya saya juga belum paham, karena kalau yang saya cari itu daur penyakit ini berhubungan dengan tumbuhan, jadi cuman dapatnya ini aja. Udah itu aja, Pak. Boleh dijelaskan mungkin yang daur penyakit. Oh, ternyata ini ya Bapak ini yang masih unmute ya. Ya, Bapak ulangi ya. Suara Bapak jelas. Jelas Udah, jelas Pak. suaranya? Oke. Udah. Bapak jelas terkait konsep sehat sakit ya. Jadi namanya sehat ya, sehat itu seperti yang sudah Bapak jelaskan itu erat kaitannya sama sehat fisik, mental, sosial, spiritual ya. Yang kesemuanya itu tidak boleh terpisahkan. Kemudian kalau penyakit itu tidak akan lepas dari terkait sama faktor ya, atau faktor terhadap penyakit, agennya, penyambungnya, lingkungan gitu. Ini sebenarnya berpengaruh terhadap tingkat kesehatan manusia. Kemudian terkait penyakit ya, penyakit sendiri ini merupakan keadaan atau istilah medis yang digambarkan sebagai gangguan dalam fungsi tubuh yang menghasilkan berkurangnya kapasitas. Nah, contohnya kalau kalian sakit mata gitu, berarti kemampuan ataupun kapasitas mata untuk berfungsi dengan baik itu mengalami gangguan. Kemudian kalau penyakit pada penyakit apa? Kalau penyakit jantung atau hipertensi ya. Ini berarti ada masalah di jantung ya. Kapasitas penyakit di jantung ataupun kemampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh ini mengalami gangguan. Itu adalah kondisi-kondisi, contoh kondisi penyakit. Kemudian terkait daur penyakit ya. Tadi dijelaskan juga daur penyakit. Memang kalau daur penyakit ini memang referensinya itu sedikit terbatas. Soalnya kebanyakan kalau daur penyakit itu pembahasannya lebih ke tumbuhan. Jadi kalau daur penyakit ini merupakan seluruh proses ya perkembangan penyakit yang termasuk efeknya terhadap kesehatan dan tahap perkembangan patogen ya. Jadi menjelaskan proses perkembangan penyakit yang ada di tubuh manusia dan proses perkembangan patogen. Contohnya kalau orang HIV ya, orang HIV AIDS itu kan ini virusnya akan berkembang ya. Kadang dalam waktu itu membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang tuh virusnya di dalam tubuh. Tidak hanya 1, 2, 3 tahun saja, tapi bisa membutuhkan waktu sekitar 5 tahun, 10 tahun sampai menimbulkan gejala. Tergantung ya kemampuan tubuh
untuk menghadapi virus tersebut. Soalnya virus HIV itu yang diserang itu imunnya ya. Imunnya sudah lemah, otomatis penyakit-penyakit lain itu gampang masuk ke dalam tubuh. Ya, di sini Daur itu membahas di dalamnya tahap-tahap perkembangannya, tahap-tahap perkembangan suatu penyakit ataupun patogennya itu bagaimana. Kemudian di Daur di dalam Daur penyakit itu ada beberapa tahapan. Daur penyakit itu ada tahapannya, jadi nggak asal ini saja, tapi ada tahapannya ya. Tadi sesuai dengan pengertiannya adalah proses ya, namanya proses perkembangan penyakit ataupun tahap-tahap perkembangan patogen itu ada prosesnya ya di dalamnya. Ya, proses Daur penyakit ini pertama itu ada inokulasi. Ya, inokulasi. Yang kedua itu ada penetrasi. Kemudian ada infeksi. Kemudian kolonisasi. Selanjutnya ada pembentukan struktur reproduksi. Kemudian terjadi penyebaran patogen. Sudah terjadi penyebaran patogen, baru terjadi sintas atau survival dari patogennya ataupun yang penyebab penyakitnya itu apa tadi, survive ya, membentuk kekebalan gitu di dalam tubuh. Pertama kita bahas inokulasi ya. Jadi inokulasi itu merupakan pemindahan mikroorganisme, baik itu berupa bakteri ya, jamur, virus. Itu sampai masuk ke dalam tubuh. Makanya pentingnya menjaga kebersihan. Kebersihan lingkungan sangat penting dijaga. Soalnya inokulasi ini bisa terjadi ya. Tadi inokulasi apa? Coba Bapak tadi ingin dengar. Yang mendengarkan coba. Mas Jia. Pemindahan mikroorganisme masuk ke dalam tubuh. Oke, pintar ya. Ya, berarti kalau memperhatikan, Bapak yakin pasti kalian tuh pintar semua di sini. Cuman kuncinya satu, memperhatikan saja. Ya. Jadi ini benar tadi kata Mas Zia, inokulasi itu pemindahan mikroorganisme ataupun mikroorganisme, bakteri, virus, kuman, dan lain sebagainya masuk ke dalam tubuh. Inokulasi ini bisa terjadi jika lingkungan orang tersebut tinggal itu tidak bersih, baik ruangannya, alatnya, ataupun kalau di rumah sakit ya tenaga kesehatannya itu nggak menjaga kebersihan ketika melayani pasien. Ketika contoh melakukan perawatan luka, nggak pakai handscoon atau nggak pakai sarung tangan. Kan kalau kalian lihat ke rumah sakit ya, itu kan perawat-perawatnya, dokternya kadang pakai sarung tangan yang warna putih ya. Itu namanya handscoon ya. Namanya handscoon. Jadi kalau itunya nggak bersih, nggak steril, nanti ketika menyentuh pasien yang ditangani ketika melakukan perawatan luka, nanti bisa berpindah nih kuman-kuman dari handscoon tadi, berpindah ke kulit yang dirawat, ke luka yang tadinya nggak terkena bakteri apa, jadi terkena gara-gara si tenaga kesehatannya tidak menjaga kebersihan handscoon ataupun tangannya. Kemudian setelah inokulasi itu ada penetrasi. Udah kan berpindah tuh ya, berpindah tadi mikroorganisme baik kuman, bakteri, virus gitu. Masuklah menerobos tuh, penetrasi itu maksudnya menerobos ke dalam tubuh. Ya, diterobos masuk ke dalam tubuh. Barulah kalau karena sudah menerobos kan, sudah diterobos sama tubuh. Jadi kumannya, virusnya udah masuk ke tubuh, baik itu bisa lewat kulit yang terluka atau kalau bersin-bersin. Makanya kalau orang batuk-batuk kalian juga hati-hati ya. Nanti bisa jadi ini nular kalian batuk-batuk masuk ke hidung kalian,
Iya, nanti kalian bisa terkena batuk. Ini namanya tadi penetrasi, apa namanya? Penetrasi, benar ya. Kan ada inokulasi, penetrasi ya. Penetrasi ditembus tuh masuk. Kemudian barulah terjadi proses infeksi karena sudah masuk tuh ke dalam tubuh kalian, contohnya tubuh orang gitu ya. Kemudian ini mikroorganisme tadi itu melakukan serangan ya, melakukan serangan karena sudah masuk ya, sudah masuk ke dalam tubuh, melakukan serangan, kemudian melakukan perbanyakan diri. Ya, perbanyakan diri mikroorganisme karena sudah masuk ke dalam tubuh kan berkembang biak tuh. Berkembang biak di dalam tubuh, barulah nih terjadi proses infeksi. Makanya tanda-tanda infeksi itu apa? Tanda-tanda infeksi apa biasanya? Karena kalau kalian berobat ke dokter, tiba-tiba, oh ini infeksi ini gitu. Biasanya tanda umum orang terkena infeksi itu ya demam. Ya, biasanya diawali dengan demam. Ya, demam nanti ini adalah karena mikroorganisme yang ada di dalam tubuh sudah aktif, sudah menyerang, sehingga terjadilah demam. Sudah infeksi ya, langsung melakukan kolonisasi nih mikroorganisme, langsung berkolonisasi. Kemudian pokoknya berkolonisasi, bergabung menjadi satu, ibaratnya kayak saling gotong royong ya, merusak tubuh yang dijangkit tadi. Ya. Sehingga kalau nggak ditangani, penyakitnya bisa semakin parah. Kadang kalau demam tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan keparahan ya, karena hingga bisa menyebabkan kematian. Kemudian kalau sudah melakukan kolonisasi, terbentuklah struktur reproduksi, pembentukan struktur reproduksi dari mikroorganisme. Ya, jadi ya namanya mikroorganisme, contohnya bakteri ya. Bakteri itu reproduksinya itu aseksual ya. Jadi melalui pembelahan biner namanya ya. Gimana satu sel bakteri itu akan membelah menjadi 2 sel anakan. Ya, kemudian proses pembelahan biner itu diawali dengan proses replikasi DNA menjadi 2 salinan DNA identik yang diikuti pembelahan sitoplasma yang akhirnya itu terbentuk dinding antara kedua sel anakan bakteri. Ya, jadi itu tadi si bakterinya itu bereproduksi secara aseksual melalui pembelahan. Makanya ini kan ada yang beberapa bakteri yang bisa berkembang dengan cepat kalau kondisi tubuhnya lemah ataupun tidak ditangani dengan cepat. Kemudian kalau mereka sudah berproduksi otomatis kan ini banyak ya, kan semakin banyak di dalam tubuh itu bakteri-bakteri. Terjadilah penyebaran mikroorganisme tadi atau penyebaran patogen di dalam tubuh. Baik ya, penyebaran ini bisa terjadi secara aktif ataupun pasif. Di sini ya penyebaran pasif itu berperan besar dalam menimbulkan penyakit. Contohnya kalau yang penyebaran pasif itu kayak perantara lewat angin, air, hewan, ya terutama serangga. Makanya penting tuh ya serangga kami nyamuk. Ya, nyamuk juga harus hati-hati, ini bisa menjadi agen patogen itu masuk ke dalam tubuh. Kemudian ya ada beberapa patogen yang melakukan penyebaran secara aktif. Contohnya kayak nematoda, iospora atau bakteri ya, bakteri motil yang masuk ke dalam tubuh. Itu termasuk dalam kategori
patogen yang penyebarannya secara aktif. Kemudian sintas ya, sintas ataupun survival patogen. Jadi patogen ataupun mikroorganisme yang sudah masuk ke dalam tubuh kalian itu membentuk kekebalan ya. Mereka bisa bertahan di dalam tubuh kalau sudah mereka tidak, tubuh kalian lemah, kemudian asupan nutrisinya tidak bagus, tidak diobati dengan baik, pola kesehatannya tidak dijaga, ini otomatis bisa memperkuat mereka untuk survive di dalam tubuh kalian. Jadi semakin penyakit kalian semakin parah begitu. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Contohnya kita ambil contoh kasus kayak penyakit TBC begitu ya. Penyakit TBC ketika penyakit baru awal itu prognosisnya itu baik ya. Kalau diobati dalam kurun waktu tertentu ya, 6 sampai 9 bulan gitu. Biasanya itu kan pengobatan TBC kan lama. Kalau pasiennya kooperatif ketika dilakukan pengobatan tadi oleh dokter pastinya ya yang memberikan pengobatan, nanti bisa sembuh sempurna ya. Tapi kalau ada beberapa pasien yang berobatnya itu bolong-bolong ya, minumnya nggak teratur, malah putus di tengah jalan ya, ini nanti bisa menyebabkan bakteri ya yang menyebabkan penyakit TBC tadi menjadi kebal yang nanti akan mengakibatkan atau berdampak pengobatannya akan menjadi lebih susah karena tadi si bakterinya sudah membentuk survive ya, imun, kekebalan tubuh, kekebalan. Jadi obatnya harus yang lebih kuat lagi. Begitu. Ya, sampai di sini terkait konsep sehat sakit ya. Tadi udah konsep sehat sakit sudah, terus kesehatan lingkungan sudah. Ini nanti bisa di-share ya ke teman-teman Mbak Najla ya. Pak. Ya, sekarang ada pertanyaan lain terkait kesehatan, konsep sehat dan sakit. Coba Bapak ini pengen tanya, kalian tadi memperhatikan tidak? Jangan-jangan Bapak menjelaskan panjang lebar, nggak ada yang masuk. Coba proses dari daur penyakit itu bagaimana? Secara umum saja. Daur penyakit. Mbak Eka Kristiana, boleh. Pertama itu pemindahan mikroorganisme yang penetrasi. Penetrasi itu dimasuk mikroorganismenya, dia menerobos dalam tubuh melalui kulit kalau bisa melalui hidung. Lalu yang ketiga itu setelah bakterinya menerobos ke dalam tubuh itu terjadi infeksi. Nah, infeksi itu bakterinya itu sudah melakukan serangan dan memperbanyak diri. Misalkan tanda-tandanya untuk infeksi itu demam. Lalu yang keempat itu kolonisasi. Nah, kolonisasi ini bakterinya bergabung jadi satu, dia saling bekerja sama merusak tubuh yang terjangkit mikroorganisme tersebut. Lalu yang selanjutnya itu pembentukan struktur reproduksi. Nah, dia kan karena sudah tadi bergabung jadi satu, dia bereproduksi secara aseksual. Biasanya kalau bakteri itu kan aseksual melalui pembelahan binar. Lalu selanjutnya itu dia yang keenam, penyebaran patogen. Nah, penyebaran patogen ini di tubuh karena sudah banyak, dia itu menyebarnya ada yang secara aktif maupun secara pasif. Kalau secara pasif ini dia berperan besar menimbulkan penyakit seperti dengan perantara angin, air, serangga, atau nyamuk. Nah, lalu untuk yang aktif, itu contohnya nematoda dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Nah, lalu yang terakhir itu sintas atau survival patogen. Dia itu membentuk kekebalan untuk bertahan di dalam tubuh manusia. Nah, bakteri itu yang telah terbentuk kekebalannya akan sulit untuk diobati. Dan dia terbentuk kekebalannya itu karena pola kesehatan orang yang terjangkit itu buruk dan nutrisinya kurang terjaga. Itu, Pak. Ya, pintar ya. Ya, kalau memperhatikan, Bapak yakin kalian paham. Jadi apa yang Bapak sampaikan pun tercerna.
seumpamanya ada yang tanya terkait daur penyakit, jadi sudah tidak ini ya, ada bayangan ya, bisa menjelaskan. Jadi namanya daur itu proses ya, proses terjadinya perkembangan penyakit di dalam tubuh itu bagaimana. Begitu. Oke, ya. Sesuai dengan ini ya outline kita. Jadi kita ada latihan, ada kuis ya. Sekarang Bapak pengen ada kuis juga untuk membuktikan bahwa kalian itu memperhatikan ya, memperhatikan apa yang Bapak sampaikan tadi ya. Dan ini Bapak share untuk ini Bapak stop sharing ya. Stop sharing terus bisa terus materi. Oh ya, sudah pada absen semua. Jangan lupa absen ya. Ya di sini absennya nanti sesuai dengan jam, jangan ini biar soalnya nanti kan soalnya ada penilaiannya. Absensi itu ada kalau kurang dari 80% tidak bisa ikut UAS. Ya. Jadi absen itu penting biar nanti kalian tidak terkena penalti. Jika mau UAS gara-gara absennya kurang nggak bisa ikut UAS nanti. Oke. Bapak share ya. Bentar. Ini gimana? Share Windows terus ini masih oke PPT ya. Tadi praktisnya sudah ya, praktisnya atau pelatihannya sudah. Terus sekarang kuisnya. Kuisnya berdasarkan pertemuan kita hari ini. Kita new slide. Kuis ya. Sama ya. Nanti masih ada kuliah kalian. Setelah Bapak kan sampai jam berapa? Sampai jam 2 ya. Nanti masih ada kuliah? Habis jam 2? Tidak ada. Ya, Pak. Oh, jadi fokus ya. Jadi nanti fokus di tugas Bapak paling. Terus jelaskan konsep umum ilmu kesehatan masyarakat itu bagaimana. Terus ruang lingkup ya. Jelaskan ruang lingkup kesehatan masyarakat. Ini nggak usah lah. Ruang lingkupnya tidak usah. Nanti ruang lingkup bisa masuk ke konsep umum ya. Terus tadi ada kesehatan lingkungan.
menjaga kesehatan. Ketiga, ini jelaskan daur ini ya. Jelaskan tentang daur penyakit. Terus yang keempat adalah jurnal. Adalah contoh, ini contoh jurnal saja dulu. Oh ya, di sini ada yang tahu nggak ini? Yang pertama ya, Bapak bacakan lagi. Pertama, jelaskan konsep umum ilmu kesehatan masyarakat itu bagaimana. Yang kedua, sebutkan strategi apa saja yang dilakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan. Yang ketiga, jelaskan tentang daur penyakit. Yang terakhir, carilah contoh ya, contoh saja. Contoh jurnal tentang strategi dalam menjaga kesehatan lingkungan. Kalian ada tahu nggak jurnal itu seperti apa? Ada yang pernah lihat jurnal? Nih, Bapak lihatkan ya contohnya ya. Nanti kalian cari yang seperti ini. Nah, ini masih Bapak ini. No, masih balas description. PDF. Nah. Ini Bapak share ya, contohnya seperti ini, contoh jurnalnya. Nanti cari saja contoh jurnal, di internet banyak sekali. Ini ya, kelihatan belum? Sudah kelihatan? Ya, ini adalah contoh jurnal ya. Bicara menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Ini contoh jurnal, nanti kalian cari. Contohnya seperti ini. Ini adalah jurnal Abdimas gitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan terkait penugasan. Ya, jadi nanti untuk pengerjaannya sampai jam 2 ya, datanya sampai jam 2 sampai kita sampai jam berapa jadwal kita? Sampai jam berapa? 14.40 ya. Ya, jadi nanti DT-nya sampai jam 3 boleh ya. Ini dikerjakan sampai jam 3, nanti dikumpulkan di Mbak Sipen, di Mbak Yasi,
nanti dikompres jadi zip ya, kompres jadi satu, baru kirimkan ke Bapak. Iya, Pak. Nanti pakai link bisa nggak sebenarnya Bapak? Kemarin ada pakai link tapi bermasalah. Ya, sementara itu dulu ya. Nanti pokoknya dikumpulkan ke Mbak Yasi dulu. Nanti dari Mbak Yasi baru kirim ke saya. Iya. Oke. Jadi nanti kalian bisa ini ya. Bisa mengerjakan mandiri, jadi tidak perlu masuk Zoom lagi. Jam 1 tidak perlu masuk Zoom. Langsung fokus di pengerjaan tugas kalian. Oke, sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan? Pak, itu tugasnya diketik. Ya, diketik ya. Diketik. Tugasnya diketik atau ya diketik, cari-cari referensi kan banyak sekali ya. Kalau bisa sih ini yang sesuai Bapak jelaskan. Ya, ambil dari yang Bapak jelaskan, kalian tuangkan di tugasnya. Gitu. Jadi kan terkait daur udah Bapak jelaskan, konsep lingkungan atau konsep kesehatan, ilmu kesehatan masyarakat bagaimana sudah dijelaskan semua. Ini kalian tinggal ini aja sih review sebenarnya. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, ini ayahnya ada Mbak Hadisa mau ini, tapi nggak, suaranya tidak ada. Ini kayaknya memang lagi bermasalah Mbak Dia Liza ya, suaranya nggak ini. Yang lain ada? Oke, mungkin Bapak bisa Bapak tutup ya untuk penugasannya, deadline-nya sampai jam 3. Ya, Bapak tutup. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.